Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian tahsin qiraatil Quran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bahasan yang baru yang sebelumnya belum terlalu banyak dibahas ya. Dan insyaallah kita akan pendalaman pada kesempatan kali ini bagi makharijul huruf ya yang kemarin kita pelajari. Insyaallah kita akan membahas yaitu sifat-sifat huruf Arab ketika kita melafalkannya. Yang dimaksud dengan sifat-sifat huruf Arab dalam ilmu tajwid adalah sifat-sifat yang jika diabaikan akan mempengaruhi suara huruf tersebut. Jika diabaikan akan mempengaruhi suara huruf tersebut. Seperti misalkan yang pernah kita singgung sebelumnya ada sifat hamas, jahr, ya, istifal, isti'la. Insyaallah kita akan bahas nanti satu persatu. Berbeda dengan huruf ya atau dengan julukan huruf di mana huruf dikaitkan pada bagian mulut tertentu seperti huruf-huruf syajariyah atau nakhtiyah. Nanti kita akan bahasnya. Sifat-sifat huruf Arab terbagi menjadi dua macam ya. Secara global dulu. Jadi secara global sifat huruf atau sifat-sifat huruf itu terbagi kepada dua. Ini kita pengenalan dulu sifat-sifat huruf. Yang pertama yaitu sifat yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan. Kita akan cari di sini ya. Sifatul huruf al-arabiyyah. Di sini disebutkan sifat huruf Arab. Sifat huruf Arab ini disebutkan ya sifatul huruf al-arabiyyah yaitu sifat huruf Arab. Huruf-huruf Arabi itu terbagi kepada dua. Yang pertama yaitu sifatun laha dhiddun. Sifat laha dhiddun yaitu sifat yang mempunyai lawan. Adapun yang kedua yaitu sifatun la dhidda laha. Sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi ada dua. Yang pertama sifat laha dhiddun atau yang memiliki lawan. Yang kedua sifatun la dhiddalah. Jadi sifat yang tidak mempunyai lawan yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Adapun sifat al-mutadaddatu lil hurufil Arab. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifatun al-mutadaddatu lil hurufil arabiyyah. Jadi sifat-sifat yang memiliki lawan bagi huruf-huruf Arab. Maksudnya adalah sifat yang memiliki lawan ya atau saling berlawanan antara satu dan yang lainnya. Yang pertama yaitu jahr. Lawannya adalah hamas. Yang pertama adalah jahrun, lawannya adalah al-hamsu atau hamas. Kemudian yang kedua yaitu asyiddatu, ya syiddah. Lawannya adalah ar-rakhawah. Namun untuk yang kedua ini ada ada sifat di antara keduanya ya. Ada sifat yang antara keduanya, tidak syiddah dan tidak juga rakhawah, yaitu al-bainiyah atau tawassut ya. Boleh juga disebut dengan at-tawassut atau al-bainiyah. Jadi pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Dalam manzumat Muqaddimah Al-Jazari disebutkan wa baina rikhwi wasyadid lin Umar. Jadi di antara syiddah dan
Rokhawah itu ada bainiyah atau tawassut, yang mana hurufnya itu lin umar. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu al-isti'la. Al-isti'la lawannya adalah al-istifal. Al-isti'la lawannya al-istifal. Kemudian yang keempat yaitu al-itbaq. Ya. Yang keempat adalah al-itbaq. Lawannya adalah al-infitah. Kemudian kalau dalam buku-buku yang lain ini dimasukkan ya. Dimasukkan kepada sifat huruf ya. Kalau di dalam kitab ini disebutkan amma sifata al-idlaq wal ismat, yang ini yang terakhir ini mohon maaf, amma sifata al-idlaq wal ismat fahuma min ilmi sarfi wa laysa lahuma atharun fin nutqi. Menurut penulis ya, Syekh Aiman menyebutkan bahwasanya idlaq dan ismat ini tidak termasuk ya. Namun dalam buku-buku lain itu disebutkan bahwasanya al-idlaq wal ismat itu ya termasuk sifat juga ya. Jadi ini yang kelima ya. Anggap saja ini yang kelima ya. Jadi yang kelima yaitu al-idlaq. Ya, lawannya adalah al-ismat. Lawannya adalah al-ismat. Walaupun di sini penulis kitab ini menyebutkan bahwasanya ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya karena disebutkan di situ fahuma min ilmi sarfi. Yang namanya idlaq dan ismat itu hubungannya adalah dengan ilmu sharaf. Walaysa lahuma atharun fin nutqi, dan tidak mempunyai pengaruh dalam pengucapan. Itu al-idlaq wal ismat. Namun kita masukkan saja ya. Kita masukkan saja bahwa al-idlaq dan ismat ini juga termasuk sifat. Ya. Jadi ini 10 ya. Jadi 10. Jahar, hamas, syiddah, rakhawah ya. Bainahuma atau di antara keduanya ada al-bainiyah. Kemudian yang ketiga al-isti'la wal istifal. Al-itbaq wal infitah, al-idlaq wal ismat. Tuh ya, jadi ada 10 ya. Ada 10 yang yang antara keduanya saling berlawanan. Adapun sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan, ini sisanya ada 8. Ya, ada 8. Walaupun dalam kitab lain ya, yaitu syarah Jazari, itu disebutkan hanya ada 7 ya. Kalau tidak salah ada 7. Al-ghunnah ini tidak termasuk ya. Al-ghunnah itu tidak termasuk ke sifat huruf ya. Namun Syekh Aiman di sini memasukkannya kepada sifat huruf. Baik. Sifatul huruf al-arabiyah allati la dhidda laha. Adapun sifat-sifat huruf Arabiyah atau Arab yang tidak mempunyai lawan, yaitu yang pertama adalah as-safir ya. Sering kita bahas safir ya, safir. Kemudian yang kedua adalah al-qalqalah. Yang ketiga al-layyin atau al-lin, bisa disebutkan al-lin. Kemudian yang keempat al-inhiraf. Yang kelima at-takrir. Yang keenam at-tafashi. Yang ketujuh al-istitalah. Kemudian yang kedelapan yaitu al-ghunnah. Baik. Jadi Bapak-Bapak sekalian, huruf Arab itu ya, huruf-huruf Arab itu selain dia mempunyai makhraj yang tetap, dia juga mempunyai sifat ya.
mempunyai sifat yang tetap juga. Ada yang zatiyah, ada yang aridah ya. Mempunyai sifat yang zatiyah. Yang zatiyah adalah sifat zatiyah itu adalah sifat aslinya dan selalu ada ya. Sifat aslinya dan selalu ada, yaitu apa? Yaitu sifat yang mempunyai lawan ini. Jadi setiap setiap huruf mesti mempunyai salah satu dari sifat-sifat ini ya. Mesti itu ya. Jadi satu huruf itu terkadang mempunyai ya paling sedikit mempunyai biasanya 5 sampai 6 sifat ya. Satu huruf itu mempunyai minimal 5 sampai 6 sifat. Yang paling banyak adalah bisa sampai mempunyai satu huruf itu mempunyai sifat 8 sifat ya, 8 sifat. Dan itu harus kita jaga ya, dan itu harus kita jaga semuanya ya, tidak boleh meninggalkan salah satu karena yang lainnya. Maka dari itu insya Allah kita akan mencoba untuk membahasnya. Baik, sampai sini Bapak-bapak sekalian. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum kita melanjutkan? Tidak ada? Lanjut dulu, Ustaz. Oh, lanjut. Baik. Suara terdengar ya? Benar, Ustaz. Khawatirnya tidak kedengaran. Baik. Berikutnya ya, kita akan membahas satu persatu ya, yaitu al-hamsu wal jahru ya. Di sini disebutkan al-huruf al-arabiyyah min haitsu jarayanu wal inkhibasun nafs ya. Jadi pembahasan pertama kita yaitu hamas dan jahar, yaitu huruf-huruf Arab ya, huruf-huruf Arab ya. Min haitsu yang mana ini berkaitan dengan mengalirnya dan tertahannya nafas ya, bukan suara tapi nafas, an-nafas ya. Jadi ada nafas yang mengalir, ada nafas yang tertahan. Adapun nafas yang mengalir ya, yaitu mahmusah atau al-hamsu, hamas ya. Hamas. Hamas itu hurufnya apa saja? Yaitu sakata fahassahu syakhsun ya. Atau di dalam contoh yang lain fahassahu syakhsun sakat ya. Dibalik, sakatnya di belakang. Atau di sini disebutkan sakata fahassahu syakhsun. Jadi huruf-huruf yang pertama yaitu yang mengalir ya. Yang mengalir adalah hamas ya. Yang mana nafas ketika pengucapan ya, ketika pengucapan huruf-huruf tersebut maka diharuskan bagi kita mengalirkan nafas ya, atau nafasnya mengalir ketika diucapkan. Contohnya apa? Contohnya adalah yang merah ini ya. Disebutkan di situ sakata fahassahu syakhsun ya. Sakata fahassahu syakhsun. Ini berarti ada berapa? Di sini sebutkannya ada 10 nih ya. Ya, ada 10 contohnya. Bukan contoh ya, tapi hurufnya. Mohon maaf. Baik. Ketika kita mengucapkan huruf sa. Nah, di situ ada nafas yang mengalir. Sa,
ka, ta, ta, fa, fa, mengalir keluar. Ha, sa, sa, hu, hu. Kemudian sya, sya, kho, 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 so, so, so. Nah, itu dia. Jadi dalam pengucapannya harus mengalirkan nafas, ya, bukan suara tapi nafas. Ya, karena yang kedua ini berkaitan dengan jaroyan wal inkhibas an nafas, ya, berkaitan dengan mengalir dan tertahannya nafas. Boleh Jadi tanya Ustaz, silakan. Ustaz, kenapa ghain tidak masuk ya Ustaz? Karena ghain juga ada hamesnya. Gha gitu Ustaz. Nggak ada, Pak. Nggak masuk ke hames ya Ustaz? Nggak ada. Gha itu tertahan. Gha itu di dalam. Ya. Posisinya di dalam. Tidak apa namanya? Makanya ketika kita mengucapkan ghairil mag itu tertahan. Tidak boleh mag, ya. Di situ. Tidak ada di situ. Ghain tidak ada nafas. Kalau ada nafas berarti salah. Di sini disebutkan lawan dari mahmus ataupun hamas adalah majhurah atau jahar, ya. Jahar apa saja hurufnya? Baqil huruf, yaitu sisa daripada huruf yang disebutkan tadi di hamas. Berarti sisanya ada berapa, Pak? 19. Baik, huruf-huruf hijaiyah ada berapa? 29 Ustaz. 29, 28. 28. Ada 28 ada 29 Ustaz. Hitungan Ya, hamzah sama alif. Baik, yang masyhur adalah 28. Ya, yang masyhur 28. Baik. 28 diambil 10, jadi tinggal berapa? 18. Ya, sisanya adalah 18. Ya, 18 huruf yang belum disebutkan di hamas berarti itulah huruf apa? Huruf-huruf jahar. Apa saja berarti? A, ba, kemudian apa lagi? Jim. Jim, kemudian Dal. dal, Za. za, Ra. ro, terus Za. za, kemudian To. bod, ya, Po. po, Ro. bo, Ain kayaknya Ustaz nggak ada Ustaz. Ain. ain, a, ghain, kemudian Waw. qaf, habis itu waw, apa lagi? Kaf. Lam, mim, Nun. Nun. nun, To. Zo. ya, wawu dan ya. Ya, sisanya. Itu tertahan, ya. Seperti misalkan kita mengucapkan huruf A. 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 Itu tertahan. Tidak ada nafas yang mengalir. Ya. Majhur. Tidak ada nafas yang mengalir. A. Itu tertahan. A. A. Ba. Ba. Tidak. Ba. Apa ya? Nafas. Di situ tidak ada nafas mengalir. Ya. Ba itu pasti tertahan. Ya. Ba. Ba. Ab. Atau dimatikan. Ab. Nah, ab. Ab itu apa namanya? Untuk mengetahuinya, ya, kita matikan huruf tersebut, kasih apa namanya? Harokat sebelumnya, di apa namanya, kasih huruf dan berharokat. Ab, 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 tertahan.
ab, ya, tertahan. Aj, beda dengan as, mengalir keluar. As, ak, at, af, ah, as, itu beda, ya. Di situ cara membedakannya. Baik. Baik, di sini kita akan bacakan ya, ada di bukunya. Ini ada apa namanya? Definisi yang beliau ini kan sebutkan. Al-hamsu huwa al-khafa'u fi as-sam'i natijatal infitah. Wal watrain as-sawtayaini wa 'adamil ihtizazihuma wa jarayan katsir lahwa'in nafs. Ya. Hamas yaitu samar dalam pendengaran, ya. Al-khafa'u fis sam'i, ya. Samar dalam pendengaran natijatal infitah, dikarenakan dua pita suara, ya. Dua pita, ya. Suara al-watrayain as-sautayaini, ya, yaitu dikarenakan dua pita suara membuka dan tidak bergetar, ya. Wa adamul ihtizazihuma, dan tidak bergetar, ya. Wa jarayanin katsirin, dan juga karena banyaknya udara atau pernafasan yang apa? Lahwa'in nafs, yaitu banyaknya udara pernafasan yang berhembus. Ya. Itu. Ya, kalau kita bukan peneliti itu memang sulit, walaupun kita lihat gambar ya seperti ini, tapi kalau makhraj mungkin bisa kelihatan, tapi kalau untuk sifat huruf itu ya mubham ya, atau majhul, ya tidak diketahui, atau kita nggak tahu maksudnya gimana dan sebagainya, ya. Namun di situ ada disebutkan ya penjelasannya. Di situ ada suratun haqiqiyah lil autar as-sautiyah halatal hams, ya. Di situ ada bentuk asli pita suara ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas, ya. Jadi ini nih sebutkan. Ya, bentuk asli pita suara ketika hamas. Jadi itu ketika posisinya yaitu di tenggorokan sini, ya. Di situ, ya. Posisi daripada al-hamas, ya. Baik, ala kulli hal, ya, yang paling dominan di hamas itu adalah jaroyannya, jaroyanun nafas, yaitu mengalirnya suara. Itu yang paling dominan, ya, karena di dalam penjelasan ataupun judul tadi ini juga disebutkan al-huruf al-arabiyyah min haitsu jarayan wal inhibas an-nafas, ya. Huruf-huruf Arab, ya, yang dilihat dari mengalirnya dan
tertahannya nafas, ya, di sini. Jadi yang paling dominan adalah nafasnya. Nah, ada nafas yang keluar ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas yang 10 ini, ya. Nah, ini harus dihafal ya, harus hafal. Kalau misalkan ditanya apa saja huruf-huruf jahar, maka jawabannya apa? Selain huruf hamas, ya. Selain huruf hamas. Ya, kalau misalkan disuruh disebutkan, maka sebutkan. Ya, ada berapa saja. Ada apa namanya? Kalau saktah itu fahastahu syakhsun sakat, atau sakata fahastahu syakhsun, maka sisanya disebutkan. Ya, itu. Izin bertanya lagi, Ustaz. Silakan. Kalau yang hak besar itu, Ustaz, hak yang di pangkal tenggorokan, Ya. nggak masuk hamas ya, Ustaz? Karena hak kecil ini juga masuk, tapi kok hak besarnya nggak masuk ya, Ustaz? Ada, Pak. Ya, betul ada. Fahasasu sakon Ustaz. Ya. Dilihat satu persatu ya, dengan teliti. Di situ ada sin, kaf, ta, kemudian fa, ha, ta, hu, ahu. Kenapa dia masuk? Karena ha itu adalah huruf yang lemah, ya. Ha itu huruf yang lemah, sehingga harus dikasih apa namanya, dorongan. Dan dorongan itulah adalah dorongannya itu adalah apa namanya, mengeluarkan daripada nafas, ya. Kalau kita sebutkan ha itu belum betul, ya. Harus ada dorongan sedikit. Ha, ada ya. Jadi keluar. Baik, itu apa namanya? Baik, kita nanti akan coba membahas ya. Kita akan coba membahas nanti setelah kita selesai apa namanya sifat huruf, nanti kita akan mencoba apa namanya menghafalkannya ya, menghafalkan daripada apa namanya sifat-sifat huruf ini, karena penting, Pak. Ya, baik. Baik, posisi. Adapun yang kedua ya, sifat yang apa namanya berlawanan dengan hamas, yaitu al-jahar ya. Yang al-jahru. Jahar ya. Wal wuduhu fi sam'i natijatan adhammil al-witrayain as-sawtiyaini wahtizazihima wanhibasin kathirin lahwa'in nafas ya. Jadi untuk apa namanya jahar ini definisinya yaitu, yang dimaksud dengan jahar yaitu jelas ya, jelas dalam pendengaran. Al-wuduhu fis sam'i ya, yaitu jelas dalam pendengaran dikarenakan dua pita suara menutup atau mengatup ya. Bisa dilihat pita suaranya di situ ya, tertutup ya, itu ini tertutup sehingga nafasnya tidak keluar ya. Mohon maaf, bukan tidak keluar, tapi tidak mengalir keluar ya, jadi tertutup ya. Jelas dalam pendengaran dikarenakan dua pita suara mengatup atau menutup, bergetar, dan banyaknya
udara pernafasan yang tertahan. Dan banyaknya udara pernapasan yang tertahan. Seperti misalkan huruf lam, la, la, tidak ada nafas yang keluar ya. Tidak ada nafas yang keluar. Baik. Huruf-hurufnya yaitu seperti yang kita sebutkan tadi ya, yang 18 atau 19. Baik, nanti kita akan mencoba merangkumkan ya huruf-huruf ketika kita selesai nanti. Kita akan rangkumkan satu huruf itu minimal berapa ataupun apa saja yang dimiliki oleh misalkan sifat huruf hamzah apa saja misalkan ya. Sebutkan jahar apa hamas? Jahar misalkan seperti itu ya. Kemudian isti'la apa istifal? Nanti kita akan rangkumkan itu. Baik, ala kulli hal, yang kedua ini ya antara hamas dan jahar, mohon maaf. Antara hamas dan jahar ini adalah yang berkaitan dengan mengalir dan tertahannya nafas ya. Itu yang dimaksud apa namanya yang berkaitan dengan yang tema yang bahasannya. Ini di sini apa namanya bisa kita lihat ya perbedaannya. Perbedaan antara ketika hamas dan jahar ya. Di sini sebutkan al-autar as-sautiyah halal hamsi fis sin. Misalkan kita di sini bisa lihat ya. Di situ disebutkan pita suara bentuk pita suara ketika apa? Ya, ketika hamas ya, ketika hamas ini. Ya. Dalam huruf sin. Sa. Nah. Adapun jahar itu tertutup pitanya, pita suaranya tertutup. Ya. Ini fi apa namanya dalam huruf zai. Za, az, za. Beda dengan as keluar. Az. Jangan sampai zai ini keluar apa nafas. Ya. Tapi tertahan. Az. Ya. Tertahan. Baik, itu posisi daripada apa namanya hamas dan jahar. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang perlu ditanyakan, Pak? Biar kita tidak terlalu apa namanya, barangkali masih ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan, Pak. Ustaz, kalau zai juga nggak masuk hamas ya, Ustaz? Az. Ya, dia tidak termasuk. Oh ya, Ustaz. Ya, dia tidak termasuk. Az. Termasuk juga za ya. Az juga tidak ya, Ustaz ya. Itu tertahan ya. Pokoknya selain yang 10 yang fahasahu syakhsun maka semuanya tertahan. Ya, semuanya tertahan atau jahar. Ya. Baik, silakan yang lain. Ustaz, kalau membatasi mengalir atau tidaknya itu gimana ya? Kalau kadang kan selain yang huruf-huruf hamas tadi, kadang kalau kita ngucapin kan kalau ini agak terasa dikit gitu, itu masih dikategorikan mengalir atau enggak? Baik, kalau tadi disebutkan itu secara aglabnya, secara apa namanya banyaknya, bukan berarti tidak ada ya, bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi apa namanya disebutkan tadi bahwasanya hamas itu adalah mohon maaf.
banyaknya udara pernapasan yang berhembus. Banyaknya, ya. Tadi disebutkan yang namanya hamas itu banyaknya udara pernapasan yang berhembus. Sementara jahar di sini disebutkan pernapasan yang tertahan. Memang terkadang ada ya, terkadang ada yang apa namanya tajarrub, ataupun ada yang biasanya mencoba ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas maupun jahar ini, kita memakai apa namanya tisu ya. Biasanya memakai tisu. Ya. Kalau huruf-huruf hamas itu pasti ada mengalir ya, mengalir ke luar nafasnya, dan tisunya itu biasanya bergerak. Ya. Tetapi kalau misalkan kita mengucapkan apa namanya huruf-huruf jahar, itu diusahakan jangan sampai bergerak, ya, jangan sampai bergerak. Ada yang apa namanya tajarubnya seperti itu ya, percobaannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam video Syaiman juga beliau kalau tidak salah termasuk yang memberikan contoh seperti itu ya. Jadi Bapak ambil apa namanya tisu ya, ambil tisu, kemudian ucapkan fahassahu syakhsun, itu harus gerak. Sementara apabila mengucapkan huruf-huruf jahar itu tidak boleh bergerak. Ya, sampai di situ. Allah a'lam bishawab. Ya, nanti kita perlu pendalaman lagi insyaallah. Taib, masih ada? Baik Bapak-Bapak sekalian, khawatir apa namanya, memang ini ada untuk pelajaran sifat huruf itu apa ya, termasuk yang agak rumit ya, termasuk yang agak rumit sebetulnya. Tapi jika diseriusi insya Allah bisa ya, gampang. Namun apa namanya, perlu betul-betul perhatian sekali ya dengan apa namanya penjelasan-penjelasan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Karena untuk sifat huruf ini apa namanya, satu huruf itu mempunyai paling tidak itu 5 ya, paling tidak mempunyai 5. Seperti misalkan kita sebutkan huruf hamzah misalkan ya, hamzah itu mempunyai paling tidak ya ada 5, ada 5 sifat. Dalam kaitannya dengan hamas dan jahar, berarti dia termasuk huruf jahar yang ditahan ya. Sementara antara syiddah dan rakhawah, dia termasuk juga yaitu mempunyai sifat syiddah ya. Antara isti'la dan istifal, dia mempunyai sifat istifal ya, seperti itu. Nah, itu yang seperti itu memang nanti kita akan rangkumkan insyaallah ya, huruf-huruf apa saja supaya bisa kita pelajari. Taib, barangkali ini saja dulu yang dapat disampaikan. Mohon di apa namanya, kalau misalkan nanti lupa lagi apa ini, nanti bisa di apa namanya, bisa diulang kembali ataupun apa ini direkam nggak, Budi? Sepertinya nggak direkam ya. Enggak. Anak lihat, nggak apa-apa. Apa namanya? Biasanya kan di ini ya, biasanya direkam. Qadarullah. Mungkin lagi ada problem. Namun nggak apa-apa. Nanti kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba untuk kalau misalkan belum paham atau apa dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan saja. Tapi barangkali ini saja dulu ya yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syiddah ya, syiddah, kemudian ar-rakhawah, kemudian antara keduanya ada al-bainiyah ya, ada al-bainiyah. Nanti insya Allah kita pada pembahasan berikutnya. Baik, barakallahu fikum. Anda cukupkan dulu sampai sini. Ustaz, kita tutup.
Sebentar Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz, saya dapat amanah dari Pak Afrizal. Pak Afrizal nggak bisa ikut bergabung, Ya. dan mohon doanya. Ya. Istrinya Pak Afrizal positif, anaknya positif, terus mantunya positif. Beliaunya gimana Pak? Alhamdulillah Pak Afrizalnya negatif Pak. Negatif? Iya negatif. Allah Akbar. Itu aja Pak, mohon doanya kata Pak Afrizal. Baik, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah ada yang menyampaikan. Ya, masyaallah muslimin, bapak-bapak sekalian. Ya, selain kita paling tidak ada dua daripada sikap kita dalam menghadapi ini. Yang pertama adalah sabab syar'i, dan yang kedua sabab kauni ya. Sabab syar'inya ya, sebab-sebab syariat itu kita harus banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk supaya kita dijaga dari segala madarat ya. Segala madarat ya, terkhusus ya pada kali ini ataupun pada saat-saat ini, yaitu virus corona ya. Maka banyaklah berdoa kepada Allah ya. Zikir pagi dan petangnya dijalankan kembali. Yang belum mencoba untuk berzikir pagi dan petang ya, saat ini harus dimulai. Itu karena itu merupakan sebab syar'inya ya, karena tidak ada satupun penyakit kecuali Allah, atas izin Allah ya, dan tidak ada kesembuhan terhadap seseorang itu pun ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas izin Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa ya, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan ya, dan ucapkan juga ya sering zikir pagi petangnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim ya. Banyak doa-doa yang penjaga di sana ya. La yadurru ma'asmihi ya, tidak ada suatu pun yang membahayakan di bumi maupun di langit ya, dengan atau disebutkannya nama Allah ya, atas izin Allah. Wa huwas samiul alim ya, dan Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Maka dari itu banyak-banyak mengambil sebab-sebab syariat ini. Yang adapun sebab-sebab kauni juga ya, tetap kita jalankan ya, yaitu protokol kesehatan ya dan sebagainya itu, sehingga tetap ya terjaga. Namun demikian sebab syariat itu lebih besar ya, lebih besar ininya, karena tidak sedikit orang-orang pakai masker dan sebagainya, tetap ya tertular. Maka dari itu tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah, atas karunia Allah. Maka dari itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan keluarga maupun orang lain. Ya, itu sikap kita ya terhadap penyakit ini. Adapun bagi saudara-saudara kita ya, Pak Rizal dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan ya, memberikan kesembuhan bagi mereka. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali itu saja yang dapat disampaikan ya. Jaga diri, jaga keluarga, dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum khairal jazaa. Barakallahu fiik.